Di jam 11 malam, Wak Jalil bisa duduk di hadapan anak-anaknya. Anak-anak Wak Jalil yang sedang berkumpul, ada yang baring di samping Wak Jalil, ada yang masih bangun, duduk. Mereka semua yang ada di sana sontak, kaget, terkejut. Astagfirullahaladzim, Pak. Mereka kaget. Loh, Bapak kok tiba-tiba bisa duduk? Setelah duduk, Wak Jalil sama sekali tidak ngomong apa-apa. Yang dicarinya adalah sesaji yang ada di samping tempat tidurnya. Nah, sesaji itu diolah sama Wak Jalil seperti biasa. Kembangnya disiram ke atas arang, kemenyannya dibakar, dan telur itu dimakan mentah-mentah. Tidak ada yang menyauti permintaan dari Wak Jalil. Mereka cuma terpaku, terdiam, melihat keanehan yang terjadi di depan mata mereka. Mereka masih tidak percaya kalau yang bangkit itu adalah bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, satu cerita misteri yang terjadi di salah satu daerah di Provinsi Jambi akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Saya akan menyelingi kisah kiriman sahabat yang masuk ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dengan kisah-kisah misteri yang saya dapat langsung dari narasumber. Kisah misteri yang terjadi di sekitar saya yang ada di Provinsi Jambi. Kisah yang akan saya ceritakan di video kali ini saya beri judul Barda, menceritakan akhir riwayat seseorang yang mendalami ilmu kebatinan, yang memiliki khodam, memiliki jin pendamping dalam ilmunya. Ini mengalami sebuah kejadian yang sangat mengerikan sekali. Sesaat sebelum dia meninggal dunia, tubuh si kakek tua yang usianya hampir menginjak 80 tahun dikuasai oleh khodam, oleh jin dari ilmu kebatinan yang didalami sewaktu masih muda. Ketika ilmu itu ingin dicabut, ingin dilepaskan, sosok khodam yang menguasai tubuh si kakek selalu menolak dan memberi perlawanan. Namun setelah barda dilakukan kepada si kakek yang berusia hampir 80 tahun ini, sosok gaib itu baru dapat keluar. Sosok yang mengerikan sekali, yang menguasai tubuh dari si kakek tua. Mengerikan dan menyedihkan. Jadi, bagaimana kisah tentang barda? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di setiap kehidupan, kita memiliki cerita masing-masing. Di era sekarang, ceritanya berbeda dengan masa yang sudah lama sekali berlalu, apalagi di akhir zaman penjajahan di negeri ini. Terkenal, Nusantara ini memiliki beragam suku, memiliki bermacam-macam adat istiadat, dikenal juga dengan keanekaragaman ilmu-ilmu kebatinan. Di setiap daerah, di setiap wilayah yang ada di Nusantara memiliki cerita tentang ilmu kebatinan, memiliki khas dari daerah masing-masing. Di salah satu daerah yang ada di Jambi, di era akhir zaman penjajahan di masa yang sudah lama sekali berlalu, daerah tersebut memang dikenal sebagai daerah yang banyak
orang-orang yang mendalami ilmu kebatinan, khususnya olah kanuragan untuk menjaga diri. Di daerah tersebutlah terjadi sebuah peristiwa yang cukup menakutkan di akhir tahun 80-an. Menceritakan kehidupan dari seorang pria tua, pria yang sudah hampir menginjak, usianya pun hampir menginjak 80 tahun, yang mana semasa hidupnya pria tua yang kita sebut saja dengan nama Wak Jalil. Ini bukan nama aslinya, tapi nama gelar atau nama yang disematkan, nama panggilan. Jadi kalau di Jambi ini banyak orang yang menyebut atau memanggil nama dengan gelar. Diceritakan Wak Jalil ini hidup di era-era akhir zaman penjajahan Belanda. Itu Wak Jalil menginjak usia remaja. Di masa itu Wak Jalil ini beliau tidak sekolah, sama sekali tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah, mendapatkan pendidikan formal, sama sekali tidak pernah. Wak Jalil ini hidup dari kalangan keluarga yang sangat sederhana sekali. Keluarga sebelah ibu Wak Jalil ini, itu sebahagian lah paman-paman atau uak-uak dari Wak Jalil ini, mereka terlibat dalam peperangan melawan penjajah Belanda. Dari situlah cerita Wak Jalil ini dimulai. Orang-orang yang berjuang di zaman dulu, mereka ini bukan berjuang dengan dilengkapi senjata api, dengan perlengkapan yang komplit lah untuk berperang, tidak, tapi dengan keyakinan, dengan olah batin. Mereka berani maju di medan perang tanpa membawa senjata apapun, karena di tubuhnya ini sudah dilengkapi, sudah dipasang, sudah ditaruh ilmu gaib, ilmu yang tidak terlihat namun nyata. Mulai dari ilmu kebal, mulai dari ilmu penyisih peluru, mulai dari ilmu perabun. Dilengkapi, jadilah mereka sebagai seorang pendekar. Keluarga dari ibunya si Wak Jalil ini, rata-rata mereka mewarisi ilmu tersebut, dan ilmu tersebut diwariskanlah kepada Wak Jalil. Dari kecil Wak Jalil ini tidak pernah mengenal takut. Orang-orang lah yang takut melihat Wak Jalil. Entah ilmu apa yang digunakan Wak Jalil. Setiap orang yang bertemu dengan Wak Jalil, orang yang baru bertemu, apalagi orang yang tinggal sekampung, yang setiap hari bertemu dengan Wak Jalil, semuanya tunduk patuh dengan Wak Jalil. Mungkin kalau digambarkan, ketika seseorang di jalan berpapasan dengan lurah atau kepala desa, mereka palingan cuma sekedar menyapa dengan menundukkan kepala sambil menyapa, "Pak, mau kemana?" Ya paling sebatas itu. Tapi kalau bertemu dengan Wak Jalil di jalan, orang-orang itu tunduk, matanya sama sekali tidak berani menatap tajam ke arah Wak Jalil. Mereka langsung mengambil tangan Wak Jalil dan mencium tangannya untuk menunjukkan rasa hormat. Padahal Wak Jalil ini bukan orang hebat, bukan orang kaya yang patut disegani, bukan juga seorang preman, tapi tidak tahu orang-orang segan dengan Wak Jalil. Bahkan menurut cerita yang saya dapat, orang-orang yang segan dengan Wak Jalil ini tidak pernah melihat kehebatan dari Wak Jalil itu apa. Tapi tidak tahu, mereka semuanya tunduk patuh sama Wak Jalil. Dengan kelebihan yang terlihat dari Wak Jalil yang dapat membuat orang tunduk patuh, disinilah Wak Jalil ini mengembangkan kelebihan yang dimiliki oleh tubuhnya. Dengan ilmu lah jatuhnya, ilmu yang diamalkan. Wak Jalil ini kalau bahasa Jambi pada zaman dulu tuh nyenteng atau ngebacking lah. Ngebacking orang-orang kaya yang ada di kampung untuk menjaga properti atau menjaga keluarga itu sebagai bodyguard lah jatuhnya. Dari situlah dia dapat menghidupi keluarganya. Ya, Wak Jalil menikah dengan seorang wanita yang sama-sama tinggal di satu desa, satu kampung dengan Wak Jalil, memiliki beberapa orang anak, dan sebelum masa tua, Wak Jalil ini sudah memiliki beberapa petak sawah, beberapa hektar kebun karet. Itulah yang menjadi aset dari Wak Jalil. Sebelum masuk ke kehidupan selanjutnya dari Wak Jalil, nih ada sedikit tambahan cerita nih. Cerita ketika Wak Jalil ini menikah dengan istrinya. Ini agak sedikit lucu dan agak sedikit menyeramkan ada juga. Jadi
Wak Jalil ini menikah dengan seorang gadis yang tinggal satu kampung yang seperti saya katakan tadi. Wanita ini sebenarnya sama sekali tidak mau menikah dengan Wak Jalil karena, mohon maaf sebelumnya, perawakan atau tampang dari Wak Jalil ini memang kurang enak dilihat lah ya. Tubuhnya itu tinggi tapi tidak besar, kayak jangkung ya, tinggi jangkung dengan kulit hitam, dengan pipi yang cekong. Wak Jalil ini kalau bertemu dengan wanita itu nggak pernah ngomong tuh, nggak pernah baik, ngomong tuh nggak pernah lembut. Jadi wanita-wanita yang ada di kampung itu takut dengan Wak Jalil. Wak Jalil menginginkan wanita itu untuk dipersunting menjadi istrinya. Wak Jalil tidak mendekati si wanita, tapi Wak Jalil langsung mendatangi orang tua dari wanita tersebut. Walaupun si wanita menolak, tapi dengan kemampuan Wak Jalil yang dapat menundukkan orang yang ada di hadapannya, membuat orang yang ada di hadapannya mengikuti apa yang diucap Wak Jalil. A yang diucap Wak Jalil, A juga yang akan mereka ucapi. Wak Jalil langsung to the point, mendatangi kedua orang tuanya mengatakan, "Pak, Bu, anakmu mau kulamar, mau kujadikan istri, boleh nggak?" Ketika ditanya seperti itu, orang tua dari si wanita ini sama sekali tidak dapat menolak, langsung mengiyakan permintaan Wak Jalil. Terjadilah pernikahan Wak Jalil dengan istrinya, pernikahan tanpa dilandasi rasa cinta. Namun seiringnya waktu berlalu, cinta pun bersemi di antara Wak Jalil dan sang istri. Di kehidupan Wak Jalil, dia terus melakoni apa yang dilakukannya, profesinya sebagai centeng itu sampai di usianya hampir menginjak 60 tahun. Selama Wak Jalil bekerja menjadi centeng, menjaga gudang karet, menjaga properti-properti dari orang-orang kaya yang ada di kampung, sama sekali di kampung itu tidak pernah terdengar ada warga yang kehilangan barang atau rumahnya dimasukin maling. Sama sekali tidak ada. Jangankan maling masuk ke dalam rumah mencuri, hewan ternak, ayam yang biasanya ayam itu paling gampang lah dicuri, sama sekali tidak pernah terjadi. Tidak, kejahatan di kampung itu minim sekali. Itu semua bisa terjadi karena nama besar dari Wak Jalil. Di masa tuanya, Wak Jalil ini memiliki 5 orang anak, 3 orang putra dan 2 orang putri. Nah, di masa tua Wak Jalil, ya boleh dikatakan kehidupannya ini sangat enak lah. Anak-anaknya sudah berkeluarga, dia tinggal bersama anak bungsunya, bersama istrinya. Sedangkan 4 anaknya ini sudah berumah tangga, sudah punya rumah sendiri, sudah memiliki pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga mereka masing-masing. Ditambah lagi hasil dari sawah Wak Jalil, hasil dari kebun karetnya. Ini setiap bulan ya bisa dinikmati Wak Jalil untuk masa tuanya. Di masa tua Wak Jalil, tubuhnya yang sudah tidak sebugar dulu lagi, sorot matanya yang sudah tidak setajam dulu lagi, tapi tetap warga-warga desa tidak ada satu orang pun yang berani menengkar cakap Wak Jalil. Kalau Wak Jalil tua lewat, anak-anak muda sedang nongkrong, yang tadinya asik, sedang bercanda, sedang ngeguyon dengan tawa, dengan suara lantang sambil saling ejek, Wak Jalil lewat, berjalan pelan di depan mereka tanpa Wak Jalil ini berbicara sepatah kata, cuman lewat doang. Pemuda-pemuda yang berbadan besar, dengan omongan yang kasar, dengan omong candaan yang mengejek atau membuli lah. Ketika melihat Wak Jalil melintas di depan mereka, mulutnya itu seperti tersumbat, tertutup, sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Walaupun sudah tua, ilmunya itu tetap masih ada. Itulah sosok Wak Jalil. Di masa hidup Wak Jalil, mulai dari Wak Jalil muda sampai Wak Jalil ini menginjak masa-masa tuanya, memang beliau sangat jarang sekali terlihat pergi ke masjid, terlihat dalam acara keagamaan lah khususnya ya. Jarang sekali terlihat, yang mana di desa khususnya di Jambi mungkin sama ya dengan di daerah-daerah sahabat yang ada di luar sana.
kalau ada acara yasinan, itu boleh dikatakan wajib lah ya. Kepala rumah tangga atau bapak yang ada di rumah kita itu pergi ke acara yasinan tetangga. Tapi Wak Jalil ini jarang sekali. Boleh dikatakan tidak pernah lah. Walaupun pernah, Wak Jalil pun tidak pernah masuk ke dalam. Walaupun beliau datang, tapi beliau tidak pernah masuk ke rumah yang punya hajatan, tidak ikut membacakan surat Yasin. Beliau cuman berdiri di luar, seakan-akan cuman ingin menunjukkan, nih aku datang, jangan nyinyir lagi kalian. Ya, itulah ibaratnya. Hari berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Umur Wak Jalil kian menua. Semakin bertambah usia dari Wak Jalil, terlihat perubahan fisik dari Wak Jalil sangat jelas sekali. Ditambah lagi tubuhnya yang jangkung. Ini sekarang sudah tidak berdiri tegak lagi. Tubuh Wak Jalil sekarang sudah membungkuk. Tapi dari 3 orang anak laki-laki Wak Jalil, warga tidak melihat salah satu dari anaknya ini mewarisi ilmu yang dimiliki oleh Wak Jalil. Karena anak-anak Wak Jalil, 3 orang anak laki-lakinya ini, mereka dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar layaknya pemuda-pemuda atau orang-orang dewasa seperti biasanya. Nggak ada lah istilahnya anak Wak Jalil ini bisa menundukkan orang, bisa membuat orang segan. Karena anak Wak Jalil ini sering terjadi cekcok dengan tetangga. Berarti di situ menunjukkan ilmu dari Wak Jalil tidak nurun sama anak-anaknya. Warga di sini curiga kalau Wak Jalil ini tidak mau menurunkan ilmunya kepada anak-anak Wak Jalil, karena sebahagian besar warga tahu asal-usul keluarga dari Wak Jalil, khususnya keluarga dari sang ibu. Mereka memiliki ilmu keturunan. Ilmu keturunan itu adalah ilmu yang memiliki khodam pendamping. Dari sini, warga mulailah untuk melakukan pendekatan dengan anak-anak Wak Jalil, terutama anak pertama, anak laki-laki pertama dari Wak Jalil. Beberapa warga mengingatkan kepada anak laki-laki pertama Wak Jalil. Kita sebut saja dengan nama Lukman. Man, bapak kamu itu udah tua, Man. Tapi kami ini ngelihat bapakmu itu masih kayak bapakmu berumur 20 tahun, 30 tahun. Walaupun tubuhnya sudah bungkuk, jalannya sudah tertati-tati, tapi Man, kami itu masih segan dengan bapakmu. Bukan segan karena usianya tua, ndak. Tapi kalau berhadapan dengan bapak kamu, kami punya hajat. Ada yang kami ingin sampaikan sama dia. Kami pengen ngomong, Wak, jalan mau ke masjid itu belok kanan. Tapi omongan kami itu ibarat ndak sampai ke ujung lidah. Padahal kami tahu bapak kamu itu mau jalan ke masjid, tapi dia lewat kiri. Nah, kami mau bilang, Wak, ke masjid itu belok kanan. Nah, itu tidak terucap. Jangan-jangan bapak kamu masih pakai ilmunya, Man. Apa kamu tidak mewarisi ilmu bapakmu, Man? Sayang, Man, kalau tidak diwarisin. Hebat, Man, bapakmu waktu masih muda dulu. Warga-warga ini menceritakanlah kehebatan dari Wak Jalil. Nah, si Lukman, anak Wak Jalil ini, beliau mengatakan kepada warga yang bertanya, "Ndak, bapak ndak pernah. Sepatah kalimat ilmu pun tidak pernah diturunkan kepada kami anak laki-lakinya. Ndak tahu kenapa." Adalah adik bungsu kami itu nanya sama bapak, "Mintalah, Pak, apa yang bapak pakai, mana tahu itu bisa jadi bekal di kehidupan kami ke depan." Bapak sama sekali mengatakan, "Apa yang bapak pakai? Yang bapak pakai sama dengan yang kalian pakai. Baju di badan, celana di pinggang, cuman itu yang bapak pakai. Nggak ada ilmu-ilmuwan." Itu yang dikatakan Wak Jalil kepada anak-anaknya. Ibarat kata, Wak Jalil ini tidak mau menurunkan ilmu tersebut, entah apa alasannya. Warga yang menanyakan hal tersebut sama Lukman, anak si Wak Jalil, itu bukan tidak ada alasan. Warga ini sudah mulai agak sedikit curiga dari gelagat Wak Jalil tua di usianya yang sudah semakin senja.
Bukannya Wak Jalil ini menghadap kiblat, tapi dia tetap berdiri tegak di jalan yang sudah ditentukannya. Sama sekali tidak mau menghadap kiblat, yang mana setiap orang yang beragama, khususnya mau itu Muslim atau Kristen atau yang lain, pastilah kita semua memiliki keinginan di masa tua nanti, dengan waktu muda yang kita habiskan untuk mencari rezeki, kita mau di masa tua nanti kita bisa hidup tenang agar dapat beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tenang, meminta ampun, meminta taubat. Ya mungkin selama muda kita menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Tapi Wak Jalil tidak seperti itu, sahabat-sahabat. Dia tetap seperti Wak Jalil muda. Inilah yang membuat warga ini khawatir, takutnya ilmu yang ada di dalam tubuh Wak Jalil ini akan mempengaruhi masa tuanya dan membuat Wak Jalil ini larut tenggelam dalam kesesatan. Walaupun Wak Jalil tidak pernah membuat onar dengan ilmu yang ada dalam tubuhnya. Walaupun Wak Jalil ini tidak pernah menyakiti orang dengan ilmu yang ada, ilmu yang dikuasai oleh Wak Jalil, tapi tetap warga ini merasa kasihan, merasa iba. Di masa tuanya Wak Jalil tidak dapat mengucap taubat. Kekhawatiran pun di sini mulai muncul di keluarga Wak Jalil. Si Lukman, anak pertama tadi, menyampaikan apa yang disampaikan oleh warga yang ditanya sama warga kepada dirinya. Berembuklah mereka adik-beradik. Mereka saling bertukar pikiran, gimana nih kita menghadapi bapak di masa tuanya, yang mana sekarang bapak sudah hampir menginjak usia 70 tahun. Bapak juga udah mulai sakit-sakitan, tapi bapak ini masih tetap keras. Bapak masih tetap seperti bapak yang dulu. Nah, anak-anak dari Wak Jalil ini saling memberi masukan lah, bagusnya seperti apa, hingga mereka menentukan satu keputusan, yaitu menanyakan tentang ilmu yang didalami, ilmu yang ada di dalam tubuh bapaknya, hingga dimana mereka di sini sepakat menentukan satu keputusan, yaitu satu keputusan untuk menanyakan langsung kepada sang bapak. Pak, ilmu apa yang bapak pakai? Kalau memang ilmu itu ada, masih bapak amalkan, bagi-bagilah ke kami, Pak. Lepaskanlah di tubuh bapak. Jangan sampai di masa tua bapak masih seperti bapak waktu muda dulu. Karena menurut pengakuan dari si adik bungsu, si anak laki-laki bungsu yang tinggal serumah sama si Wak Jalil dan ibunya, beliau mengatakan kepada kepada ayu-ayunya, bahwa apa yang sering dilakukan bapak waktu semasih muda dulu, itu masih sering dilakukan sama bapak, Bang. Setiap malam Jumat, aku tuh dipesenin sama bapak, kamu jangan lupa, Jang, kembang, menyan, arang, teloeng kampung siko, jangan lupa taruh samping tempat tidur bapak. Nah, kalau aku lupa naruh pesanan bapak, ngamuk dia, Bang. Habis aku diamu-amuin bapak. Dari pengakuan si adik bungsu inilah mereka semakin yakin untuk menanyakan si bapak, untuk apa, Pak? Bapak lah tua, masih juga nak nyari menyan, masih juga nak nyari kembang. Untuk apa teloeng kampung tuh? Nah, singkat cerita, mereka di sini kumpul di rumah tersebut menanyakan apa yang sudah sepatutnya mereka tanyakan jauh sebelum hari itu. Si anak laki-laki pertama yang bernama Lukman, beliaulah yang bertugas untuk menanyakan hal tersebut kepada sang bapak. Tapi jawaban dari Wak Jalil masih sama seperti jawabannya yang dulu. Apa yang kalian tanyakan ini? Ilmu apa? Pakaian apa? Gak ada. Pakaian yang aku pakai sama seperti pakaian yang kalian pakai. Baju di badan, celana di pinggang. Cuman itu yang bapak pakai. Lukman di sini kemudian bertanya, kalau memang bapak tidak pakai ilmu, Pak, tidak ada amalan, tidak ada yang bapak tuntut,
setiap malam Jumat. Di masa tua Bapak sekarang, untuk apa Bapak menyuruh adik menyiapkan kembang, kemenyan, telur ayam kampung? Untuk apa? Wak Jalil di sini menjawab, kalian tahu apa? Dari kalian masih kecil sampai sekarang, kalian sudah punya anak, aku sudah punya cucu. Aku mau nanya sama kalian, ada nggak orang yang lewat depan rumah kita dengan menatap tajam, dengan dagu yang mengangkat ke atas, dengan menunjukkan kesombongannya? Ada nggak? Aku tanya lagi sama kalian, semasa hidup kalian dari kecil sampai sekarang sudah punya anak, aku tanya, ada nggak orang kampung ini yang dengan sengaja menyakiti kalian? Atau mereka berselisih paham dengan kalian sampai bentrok fisik? Aku tanya, ada nggak? Nggak ada kan? Kalian cari keluarga yang seperti keluargaku ini, keluarga Wak Jalil. Bapaknya yang tadi terbaring di tempat tidur, tiba-tiba langsung semangat menepuk dada. Nih, Wak Jalil, jangan kalian tanya untuk apa. Kalian ndak tahu, kalian ndak bakal paham. Nah, dari situ memang terlihat pengaruh ilmu kebatinan yang ada di tubuh Wak Jalil ini pantang untuk dibangunkan, pantang untuk dikecilkan. Kembali lagi, ilmu itu kembali bergejolak lagi di tubuh Wak Jalil. Nah, anak laki-laki pertamanya yang bernama Lukman ini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika kekuatan Wak Jalil bangkit, setiap orang yang berhadapan dengan Wak Jalil, orang-orang mata hitamnya ini tunduk ke bawah, lidahnya terkunci, hatinya pun tertutup. Sama sekali otak tidak bisa lagi mikir untuk mengatakan apa-apa, untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Wak Jalil. Mereka cuma tertunduk dan mereka bubar, pulang ke rumah masing-masing. Menginjak usia yang sudah mendekati 80 tahun, di sekitaran tahun 80-an yang lalu, Wak Jalil ini pun mulai sakit-sakitan. Yang tadinya beliau ini masih sering pagi-pagi keluar, sore-sore keluar dengan badan yang terbungkuk-bungkuk, dengan jalan yang tertati-tati, masih sering lah keluar, paling enggak main di sekitaran tempat tinggalnya, di sekitaran pekarangan rumahnya. Tapi di tahun 80-an, Wak Jalil ini sudah tidak pernah keluar rumah lagi. Nah, yang di rumah itu kan yang tinggal, anaknya yang masih tinggal di sana cuman si laki-laki bungsu. Karena laki-laki bungsu ini belum berkeluarga. Beliaulah yang mengurus sawah dan perkebunan karet yang dimiliki oleh Wak Jalil. Kedekatan antara si anak laki-laki bungsu dengan Wak Jalil ini berbeda memang. Dengan kedekatan Wak Jalil dengan kedua anak laki-laki yang di atasnya ini cukup berbeda. Mungkin karena ini anak bungsu, tinggal pula sama-sama di masa tua dengan Wak Jalil, kedekatan mereka memang sangat dekat sekali. Kini Wak Jalil cuma bisa terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Wak Jalil udah nggak bisa berdiri lagi. Wak Jalil cuma bisa duduk, bangkit dari tidurnya, duduk di atas tempat tidur. Mencoba untuk berdiri berjalan, Wak Jalil ini terpapa-papa. Udah nggak bisa lagi dia jalan dengan menggunakan kedua kakinya. Bertahun-tahun Wak Jalil ini cuman menghabiskan waktu di atas tempat tidur. Alhamdulillah pada saat masa sakit dari Wak Jalil ini, masa tuanya, berkat kerja keras di masa muda, aset yang dimiliki Wak Jalil, kebun yang dimiliki Wak Jalil ini memang istilahnya membantulah di masa tuanya. Mereka hidup tidak kekurangan. Obat-obat dari Wak Jalil ini lengkap disediakan oleh anak-anaknya. Tapi jangan pernah ngajak Wak Jalil untuk pergi ke rumah sakit. Dia akan ngamuk sengamuk-ngamuknya. Kalau dokter atau mantri yang mau datang ke rumah meriksa Wak Jalil, silahkanlah periksa. Tapi
mantri-mantri atau dokter yang datang ke rumah Wak Jalil untuk memeriksa kesehatannya. Mereka kapok datang ke tempat Wak Jalil. Apalagi kalau Wak Jalil lagi demam. Wak Jalil itu tidak mempan disuntik. Bengkok, jarum suntik itu bengkok. Dan ada satu kisah yang cukup menghebohkan warga. Salah satu mantri dari kampung sebelah dijemput oleh anak bungsu Wak Jalil karena bapaknya ini demam. Demamnya itu tinggi sekali, ngeracau-ngeracau, ngomong nggak karuan, mata nggak bisa kebuka seperti orang ngelindur. Dijemputlah mantri, diperiksalah sama si mantri. Ketika si mantri mau menensi tekanan darah dari Wak Jalil ini, diikatkanlah ya, pengerat untuk tekanan darah itu. Tensi itu kan dipompa, tensi yang zaman dulu itu. Nah, ketika dipompa tensi itu, reaksi dari bagian ikat yang mengikat di lengan ini kan semakin dipencet itu semakin mencengkam. Namun ketika si mantri ini tengah memencet pencetan biar bagian yang menempel di lengan Wak Jalil ini bisa mencengkam lebih erat biar dapat ukuran yang pas berapa tensinya, cengkraman ini semakin kuat, semakin dipencet, semakin kuat, dan kejadian yang mengejutkan pun terjadi. Wak Jalil yang ketika ditensi ini kan dalam keadaan tidak sadarkan diri, demam tinggi, sambil mengeracau entah apalah yang diucapkannya. Ketika cengkraman dari benda yang ada di lengannya ini semakin erat, semakin mengikat kuat di lengan Wak Jalil, seketika beliau membuka matanya dan sontak langsung duduk. Ketika Wak Jalil duduk, otomatis si mantri ini melepaskan bagian untuk memencet tensi darah ini dan si mantri ini melihat barometer atau ampere untuk mengukur tekanan darah. Yang biasanya itu kan kalau kita pencet naik turun, di mana nanti ukuran darah kita stabil, disitulah dia akan menunjukkan barometernya. Ketika Wak Jalil membuka mata, ketika Wak Jalil duduk, pemompanya itu sudah nggak dipegang lagi sama si mantri, tapi barometer itu melonjak naik ke atas sampai putus. Si mantri ini berdiri ketakutan. Dia mengatakan, seumur-umur bertahun-tahun aku sudah jadi mantri, banyak orang yang sudah aku pakai intensi tapi tidak pernah tensiku sampai putus kayak gini. Enggak, ini bukan orang, dia bilang. Karena ya tidak wajar. Seperti ada tekanan energi yang sangat besar sekali ketika Wak Jalil ini membuka matanya. Ini tidak wajar, dia bilang. Si mantri itu pun keluar dari rumah Wak Jalil dengan wajah pucat. Dari kejadian itu, warga yang ada di sekitar semakin yakin dengan apa yang mereka khawatirkan selama ini. Wak Jalil yang terbaring lemah di atas tempat tidur itu bukan kosong. Wak Jalil tetap masih ada kekuatan, ilmunya masih tetap ada. Orangnya saja yang tua, tapi ilmunya masih sama seperti yang dulu. Itulah yang disebut oleh warga. Lagi-lagi di sini, Lukman, anak pertama dari Wak Jalil, dipanggil lah sama tua-tua adat, tua-tua kampung yang ada di sana. Karena mendengar berita dari si mantri ini tadi, kejadian yang sangat mengejutkan sekali. Tapi kalau ketika orang nyuntik Wak Jalil, jarum suntik nggak masuk, jarum suntik itu bengkok, ya itu udah nggak bingung lagi lah. Karena Wak Jalil ini kan punya ilmu kebal. Nah, ketika Lukman ini dipanggil, ditanya, bener nggak cerita orang, kamu ada nggak di sana? Aku memang nggak ada, Pak. Adikku yang melihat si bungsu. Terus apa kata si bungsu? Sesuai lah dengan apa yang diceritakan warga. Terus kalian keluarga nggak khawatir ada sesuatu sama bapak kamu? Khawatir lah, Pak, tapi mau diapain? Kami nggak bisa apa-apa. Kalau bapak mampu bisa ngomong sama bapakku, ngomong. Kami berterima kasih sekali kalau bapak bisa menyadarkan, mengingatkan bapakku yang sudah semakin tua. Apa yang diucapkan Lukman memang tepat. Mereka yang menanyakan hal tersebut sama si Lukman, satu persatu mundur. Tidak ada yang berani menghadap Wak Jalil, walaupun beliau sudah terbaring lemah di atas tempat tidur. Di suatu hari,
keadaan Wak Jalil ini semakin memburuk karena beliau cuman dapat pengobatan itu ya cuman sekedar ala kadarnya lah. Apalah pengobatan dari mantri, tidak seefektif ketika dirawat di rumah sakit. Hari-hari itulah hari-hari yang membuat keluarga dari Wak Jalil ini semakin rasa hatinya itu tidak karuan. Keadaan tubuh Wak Jalil semakin hari semakin lemah. Yang tadinya beliau masih bisa bangun dari tidurnya, turun, ya, duduk di atas tempat tidur, menurunkan kakinya walaupun dah tidak sanggup berdiri lagi. Tapi sekarang Wak Jalil ini cuma bisa membuka mata dan berbicara. Dia udah nggak kuat lagi untuk bisa bangkit, untuk bisa duduk. Anak-anak Wak Jalil yang sangat khawatir sekali dengan bapaknya, mereka pun di sini berkumpul lah. Mereka tinggal lagi, ngumpul lagi rame-rame di rumah tersebut, dan posisi Wak Jalil sekarang dipindahkan ke ruang tengah biar gampang anak-anaknya memantau keadaan Wak Jalil. Kalau di kamar kan susah, perlu keluar masuk kamar, tapi kalau di ruang tengah itu bisa lah anak-anaknya ngumpul sambil melihat Wak Jalil. Ditaruhlah, dikeluarin tempat tidurnya, ditaruh di tengah, Wak Jalil berbaring lah di tempat tidur tersebut. Tapi walaupun Wak Jalil ini tidak bisa duduk lagi, dia cuma bisa ngomong lah, meminta sesuatu kepada anaknya. Dan anak laki-laki bungsu Wak Jalil ini dipanggil sama si bapak. Si bapak mengatakan, "Jang, kamu jangan lupa taruh di jam 11 malam bapak bangun, kamu jangan lupa. Apa yang biasa kamu taruh di samping tempat tidurku, kamu taruh. Awas kalau kamu nggak taruh." Nah, Wak Jalil ini masih meminta sesajen ditaruh di malam Jumat. Yang anehnya di sini, permintaan Wak Jalil kepada si anak bungsu sebelum jam 11 malam di malam Jumat, sesajen itu sudah ditaruh di samping tempat tidurnya. Ketika tepat di malam Jumat jam 11 malam, Wak Jalil yang tertidur dari sore ini tiba-tiba terbangun seperti ada yang membangunkannya. Wak Jalil yang nggak bisa duduk lagi, dia cuma menoleh ke arah sesajen yang sudah ditaruh sama anaknya. Tangannya lah cuman mengambil kembang, ditaruh di atas arang biar terbakar. Kemenyan itu dituangin ke atas arang, dan telur yang selalu diminta sama Wak Jalil itu merupakan makanan, sumber kekuatan yang ada di dalam tubuh Wak Jalil. Itulah makanannya. Namun setelah malam Jumat itu, keadaan kondisi kesehatan dari Wak Jalil semakin memburuk, semakin memprihatinkan sekali. Dari hari Jumat menjelang malam Jumat selanjutnya, yang mana malam Jumat selanjutnya biasanya Wak Jalil ini pasti akan melakukan ritual sesajennya lagi. Tapi menjelang 7 hari, kondisi Wak Jalil ini itu semakin parah. Anak-anak dari Wak Jalil ini sudah berkumpul, mereka sudah pasrah. Kalau memang Allah ingin menjemput bapaknya, ingin mencabut nyawa dari Wak Jalil, menyudahi penderitaan Wak Jalil dengan sakit yang berkepanjangan ini, mereka sudah pasrah. Tapi dari kepasrahan mereka ini ada sebuah kejadian yang di luar akal sehat, sebuah kejadian yang cukup menggemparkan. Nyawa Wak Jalil ini dah sekali-sekali. Anak-anaknya kumpul baca Yasin untuk mendoakan Wak Jalil. Tapi ketika anak-anaknya berkumpul membacakan Yasin dengan suara yang lantang, duduk di samping Wak Jalil yang terbaring di atas tempat tidur, terbaring di ruang tengah, membacakan Yasin untuk mendoakan Wak Jalil. Wak Jalil yang napasnya sekali-sekali ini masih bisa marah. Dengan mata yang susah sekali terlihat terangkat, masih bisa berucap, "Kalian ngapain, Nak? Ngapain kalian di sini? Apa yang kalian baca? Bapak belum mati. Bapak belum bisa mati. Percuma. Sekali, 3 kali, 10 kali kalian bacain Yasin untuk doain Bapak cepat mati. Percuma.
Kalau Bapak belum mau mati, kalau belum waktunya Bapak mati, Bapak gak bakal mati. Kalimat itu keluar dari bibir Wak Jalil yang gemetar mengucapkan kata-kata itu. Mendengar apa yang terucap, anak-anak Wak Jalil di sini semakin bingung. Mereka semakin sedih dan semakin sadar apa yang terjadi, apa yang ada di hadapan mereka ini bukan sesuatu yang biasa. Menjelang hari Jumat, anak Wak Jalil di sini mencoba untuk mendatangi salah satu ustadz yang ada di kampung itu, ingin bertanya, "Tat, kira-kira bapak kami ini kenapa? Kok yo kalau kami baca Yasin, bapak kami ini bangun, bisa sadar, bisa ngomong lagi. Yang keluar dari lisannya itu bukan kalimat yang menenangkan hati kami, bukan, tapi bikin kami tambah gelisah. Kami tidak boleh baca Yasin dan beliau mengatakan bapak belum mati, belum mau mati, belum bisa mati. Apa Tat? Artinya itu apa?" Pak Ustadz pun di sini menjelaskan kalau ya orang yang seperti Wak Jalil lah ya, dalam keadaan yang sudah lemah sekali, ditambah dengan umur yang sudah renta sekali. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin sudah mendekati sakaratul maut. Pak Ustadz bilang mereka ini berulah atau berperilaku itu ninggalin perangai, berperilaku biar orang-orang yang ada di sekitarnya itu ingat dengan perilaku terakhirnya. Mungkin bapak kamu ini mau ninggal olah, jangan kamu dengarin. Kalau dia melarang kalian untuk membaca Yasin, nggak usah dengarin, baca terus, doakan terus, minta sama Allah, minta pertolongan. Kalau memang ajalnya sudah dekat, minta disegerakan, biar bapak kamu tuh tidak menderita lagi. Tapi kalau Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan umur panjang, minta sama Allah agar penyakit bapak kamu itu diangkat. Saran dari Pak Ustadz pun didengarkan oleh anak-anak Wak Jalil. Walaupun si bapak melarang, marah, ngoceh, yang tadinya kalimat yang keluar dari mulut Wak Jalil ini masih dengan nada yang lembut, masih dengan nada yang halus, sekarang sudah dengan kata-kata yang kasar. Satu persatu dari anak Wak Jalil, mereka nggak kuat mendengar kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar yang keluar dari mulut bapaknya yang terbaring lemah. Mereka udah ndak mau lagi membacakan Yasin dan tibalah di mana malam Jumat. Di malam Jumat itu, ndak tahu kenapa si anak laki-laki bungsu ini menyediakan sesaji seperti biasanya, walaupun sudah ditegah, sudah dilarang sama abang-abangnya. Untuk apa, Dek? Bukan itu yang bapak butuhkan sekarang. Doa, bukan sesajen seperti ini. Tapi si anak bungsu ini seakan-akan sudah diperingatin lah, atau sudah ya kayak ada yang ngasih tahu lah, sesajen itu harus tetap diletakkan. Dan sebuah peristiwa terjadi. Kondisi Wak Jalil yang matanya aja ngebuka itu susah. Di jam 11 malam, Wak Jalil bisa duduk di hadapan anak-anaknya. Anak-anak Wak Jalil yang sedang berkumpul, ada yang baring di samping Wak Jalil, ada yang masih bangun, duduk. Mereka semua yang ada di sana sontak, kaget, terkejut. Astagfirullahaladzim, Pak. Mereka kaget. Loh, Bapak kok tiba-tiba bisa duduk? Setelah duduk, Wak Jalil sama sekali tidak ngomong apa-apa. Yang dicarinya adalah sesaji yang ada di samping tempat tidurnya. Nah, sesaji itu diolah sama Wak Jalil seperti biasa. Kembangnya disiram ke atas arang, kemenyannya dibakar, dan telur itu dimakan mentah-mentah. Setelah telur itu dimakan mentah-mentah, Wak Jalil ini teriak manggil bininya. "Hei, anduk, ambil anduk. Aku mau mandi." Aneh sekali. Tidak ada satu orang pun di rumah itu yang bergerak dari tempat duduknya. Tidak ada yang menyauti permintaan dari Wak Jalil. Mereka cuma terpaku, terdiam melihat keanehan yang terjadi di depan mata mereka. Mereka masih tidak percaya kalau yang bangkit itu adalah bapaknya.